Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sonia Frata Sitepu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menggunakan aplikasi SPSS dengan uji median test. Sebelum kita ke aplikasinya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar median test terlebih dahulu. Uji median atau median test merupakan pengujian untuk melihat apakah dua kelompok yang independen memiliki median yang sama atau berbeda. Independen berarti dua kelompok tersebut berasal dari populasi yang berbeda. Dua populasi memiliki median yang sama apabila proporsi data yang berada di bawah dan di atas median gabungan adalah sama. Misalnya, ada dua kelompok dengan masing-masing 10 sampel. Secara sederhana, dua kelompok mempunyai median yang sama apabila di setiap kelompok terdapat 5 data yang berada di bawah dan di atas median. Untuk syarat uji mediannya, untuk melakukan uji median ada beberapa syarat atau asumsi yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama, penarikan sampel melalui proses pemilihan yang acak. Kedua, data pengujian merupakan dua kelompok yang saling independen atau tidak saling berhubungan. Yang ketiga, skala data minimal ordinal. Yang keempat, data tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu karena itu uji ini adalah uji non-parametrik. Nah, untuk tahapan median yang secara manual, saya akan menjelaskan ada 3 langkah. Yang pertama, gabungkan data kelompok pertama dan kelompok kedua, kemudian hitung mediannya. Yang kedua, hitung banyaknya nilai pada tiap kelompok yang berada di bawah dan di atas median gabungan. Yang ketiga, bentuk tabel 2x2 yang berisi frekuensi di atas dan di bawah median gabungan. Baiklah, sekarang saya akan langsung ke bagian contoh soalnya untuk menentukan mediannya. Yaitu soalnya adalah untuk melihat perbedaan pengeluaran mahasiswa pria dan wanita, diambil sampel sebanyak 24 mahasiswa secara acak. Data tersebut tertera pada tabel berikut, yaitu yang di bawah ada tabel pertama yaitu pria, yang kedua yaitu wanita. Sekarang kita akan langsung ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan ke variabel view yang berada di bawah kiri. Kemudian kita tulis di kolom pertama yaitu pengeluaran. Dan kolom kedua kita ketik yaitu jenis kelamin. Kemudian kita ubah untuk desimalnya. Untuk pengeluaran kita buat desimalnya 1. Dan untuk jenis kelamin kita buat desimalnya 0. Sebenarnya kita tulis 1 juga tidak apa-apa, cuman saya akan menggunakan di sini 0. Setelah itu kita pergi ke value. Untuk pengeluarannya kita kosongkan saja. Dan untuk jenis kelamin kita buat untuk value-nya kita tulis angka 1 dan labelnya kita ketik dengan kata pria. Kemudian di add. Untuk yang kedua yaitu kita tulis value-nya 2 dan untuk labelnya kita ketik wanita. Kemudian kita add, lalu oke. Nah, di situ langsung otomatis dia terganti. Untuk kolomnya kita ganti yang pengeluarannya 12 dan yang jenis kelaminnya 11. Setelah kita ubah variabel view-nya, kita kembali ke data view. Dan di data view sudah tertera yaitu kolom pertama pengeluaran dan yang kedua jenis kelamin. Untuk pengisiannya saya akan kopikan dari Word saya yaitu yang pria ke pengeluaran. Kemudian yang wanita saya akan kopikan
Dan akan saya pastekan ke pengeluaran yang selanjutnya. Nah, untuk jenis kelaminnya tadi yang kita buat di variable view, untuk yang pria yaitu 1 dan untuk yang wanita yaitu 2. Sehingga kita akan langsung tulis untuk yang pria dia 1 dan untuk yang wanita 2. Setelah selesai, kita akan ke analis yang paling atas. Kita pilih analis yang paling atas. Kemudian kita pilih non-parametric test. Kemudian kita pilih paling bawah yaitu legacy dialog. Dan pilihan yang terakhir yaitu k-independent sample. Nah, untuk pengeluaran kita geserkan ke tes variable test, dan untuk yang jenis kelamin kita geser ke grouping variable. Kemudian kita klik define range. Untuk minimumnya kita tulis 1, untuk maksimumnya kita tulis 2. Kemudian continue. Nah, di sini ada 3 pilihannya, yaitu Kruskal Walsha, yang kedua Jokier Terpstra, dan yang ketiga median. Karena yang kita butuhkan median, maka kita centang yang median saja. Kemudian kita okekan. Nah, di sini langsung keluar hasilnya. Hasilnya yaitu ada 2 output dengan SPSS. Hasilnya ada 2 tabel. Yang tabel pertama yaitu frequencies dan tabel kedua yaitu tes statistik. Nah, untuk tabel frequencies adalah tabel yang berisi nilai-nilai di atas dan di bawah median. Dapat dilihat bahwa isi tabel sama dengan yang kita buat pada contoh manual. Nah, untuk yang pada tes statistik kita peroleh nilai median adalah sebesar 18,5. Kemudian dari output adalah sebesar 0,22 atau lebih besar dari 5% atau 0,05. Sehingga keputusannya yaitu gagal tolak H0 atau hipotesis. Dengan demikian, pada tingkat signifikan 5% kita simpulkan bahwa median pengeluaran untuk pria dan wanita adalah sama. Baiklah, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.